Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Bapak semua, kembali lagi nih kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan juga kita dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam video kali ini adalah memahami konsep zakat fitrah. Nah, nanti anak-anak Bapak akan mempelajari pertama pengertian zakat fitrah, dan yang kedua adalah jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan. Yang ketiga adalah kepada siapa zakat fitrah itu akan diberikan. Lalu yang terakhir adalah manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita membayarkan zakat fitrah. Anak-anak Bapak semua, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian zakat dan manfaat membayar zakat. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu dari jenis-jenis zakat. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis zakat, nah ayo coba anak-anak Bapak ingat kembali, terbagi berapakah zakat itu? Iya, benar sekali, zakat itu terbagi dua. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Di kesempatan video kali ini, kita akan fokus untuk membahas tentang zakat fitrah. Anak-anak Bapak semua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Anak Bapak semua, mengapa kita harus membayar zakat fitrah? Tahu nggak anak-anak Bapak semua? Dengan kita membayar zakat fitrah, kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan agar bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Jadi, dengan kita membayar zakat fitrah, selain itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, zakat fitrah juga berfungsi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, bahagia nggak kita kalau saudara-saudara kita itu juga ikut bahagia di Idul Fitri? Lalu, zakat fitrah itu berbentuk apa sih, Pak? Nah, zakat fitrah itu berbentuk bahan makanan pokok. Jika anak-anak Bapak sehari-hari makanan pokoknya adalah beras, maka kita membayar zakat fitrah dengan menggunakan beras. Jika anak-anak Bapak sehari-hari menggunakan bahan makanan pokoknya itu adalah gandum, maka anak-anak Bapak membayar zakat fitrahnya juga dengan menggunakan gandum. Nah, lalu berapa sih jumlah zakat fitrah yang harus kita bayarkan? Jumlah zakat fitrah yang harus kita bayarkan adalah 2,5 kilogram. Lalu, bagaimana cara kita membayar zakat fitrah? Yang pertama, tentukan dulu bahan makanan pokok yang kamu makan sehari-hari, misalnya beras. Yang kedua, hitunglah jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Nah, untuk per orang adalah 2,5 kilogram beras. Lalu yang ketiga adalah cari penerima zakat fitrah yang ada di lingkungan sekitarmu. Atau anak-anak Bapak boleh menyalurkan zakat fitrah itu kepada masjid terdekat atau musola terdekat ataupun lembaga-lembaga pengumpul zakat lain. Anak-anak Bapak semua, pertanyaannya sekarang adalah, setelah zakat fitrah itu terkumpulkan atau zakat fitrah untuk kita sudah kita hitung, lalu kemana akan kita berikan?
Kan orang itu banyak, Pak. Nah, kita akan mempelajari siapa-siapa saja orang yang berhak untuk menerima zakat. Penerima zakat fitrah disebut juga dengan asnaf 8. Kita ulangi ya, penerima zakat fitrah disebut juga dengan asnaf 8. Artinya ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Apa aja itu, Pak? Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak juga memiliki penghasilan. Nah, orang-orang fakir ini adalah salah satu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan, namun penghasilan dan pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah panitia atau lembaga yang mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan dan membagikan zakat tersebut. Yang keempat adalah mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang masih lemah hatinya. Artinya orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Lalu yang kelima adalah riqab. Apa itu riqab? Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Lalu selanjutnya yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Maksudnya adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari disebabkan oleh hutangnya. Ya. Lalu yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan serta kehabisan bekalnya di dalam perjalanan tersebut. Nah, anak-anak Bapak sudah tahu kan kemana zakat akan kita distribusi? Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, lalu apa saja manfaat dari membayarkan zakat fitrah? Yang pertama adalah dengan kita membayar zakat fitrah, kita membersihkan diri kita dari segala dosa. Yang kedua adalah zakat fitrah dapat membantu atau meringankan beban bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah dengan kita membayar zakat fitrah, kita akan saling meningkatkan solidaritas kita sesama saudara kita, sesama muslim. Nah, anak-anak Bapak semua, itulah pembahasan kita tadi tentang zakat fitrah. Sebelum ditutup, adapun kesimpulan dari video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dibayarkan bagi setiap muslim pada saat bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Bentuknya adalah bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg per orang. Ya. Lalu, kepada siapa saja zakat fitrah itu kita berikan? Zakat fitrah dapat kita berikan kepada 8 golongan. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat adalah mu'allaf. Yang kelima adalah riqab. Yang keenam adalah gharim. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Lalu, apa manfaat kita membayar zakat? Yang pertama, membersihkan diri dan jiwa kita dari dosa. Yang kedua adalah membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas kita sesama muslim. Anak-anak Bapak semua, itulah pembelajaran kita dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat memahami pembelajaran kita tentang zakat fitrah. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.